Melestarikan jejak leluhur, Karapo, upacara adat suku Kamoro yang menjaga jati diri budaya Papua. Mimika, Papua Tengah. Di balik hijaunya hutan bakau dan derasnya arus Sungai Kamoro, terdapat sepotong warisan budaya yang terus dijaga dengan penuh hikmat oleh masyarakat suku Kamoro. Budaya itu adalah Karapo, sebuah upacara adat sakral yang merefleksikan kekuatan spiritual, kebersamaan, dan nilai-nilai leluhur yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Upacara Karapo bukan sekadar seremoni adat biasa. Ia merupakan bentuk inisiasi atau penyucian yang menandai perjalanan penting dalam kehidupan seorang laki-laki Kamoro. Disinilah mereka dilahirkan kembali menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab terhadap komunitas dan budayanya. Mengenal suku Kamoro dan nilai budayanya. Suku Kamoro adalah salah satu suku pesisir terbesar di wilayah Mimika, Papua Tengah. Mereka mendiami kawasan pesisir selatan Papua, mulai dari sekitar wilayah Timika hingga ke arah Fakfak. Masyarakat Kamoro hidup dengan sangat dekat pada alam, terutama laut, sungai, dan hutan mangrove, yang menjadi sumber kehidupan dan inspirasi spiritual mereka. Budaya Kamoro sangat kaya dengan nilai-nilai gotong royong, penghormatan terhadap roh leluhur atau disebut mbere, serta keterikatan dengan alam. Seni ukir kayu dan pahat mereka sangat terkenal, terutama pada saat pelaksanaan upacara Karapo. Upacara Karapo, sebuah proses inisiasi spiritual dan sosial. Upacara Karapo dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu, biasanya selama beberapa minggu atau bahkan hingga berbulan-bulan, tergantung kesiapan dan jumlah peserta. Anak laki-laki yang akan mengikuti Karapo disebut Karapoko. Mereka akan menjalani masa karantina di tempat khusus yang disebut Mbone, sebuah bangunan adat yang hanya boleh dimasuki laki-laki. Selama masa karantina, para Karapoko akan menerima berbagai pengajaran tentang adat istiadat, keterampilan hidup, sejarah nenek moyang, serta nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Proses ini diawasi oleh para tetua adat dan amai, ayah spiritual, yang menjadi pembimbing utama mereka. Salah satu momen penting dalam upacara ini adalah ketika para Karapoko dihias dengan topeng dan pakaian adat yang diukir secara khusus. Ukiran-ukiran ini tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai simbol perlindungan dan penghubung dengan roh-roh leluhur. Dalam setiap pelaksanaan Karapo, seni ukir menjadi bagian tak terpisahkan. Kayu-kayu besar diukir menjadi patung-patung leluhur atau totem yang merepresentasikan kekuatan roh nenek moyang. Ukiran ini memiliki makna spiritual dan menjadi persembahan kepada roh leluhur sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu. Para pemahat kayu Kamoro, yang keahliannya diwariskan secara turun-temurun, memainkan peran penting dalam proses ini. Karya mereka tidak hanya bernilai artistik tinggi, tetapi juga mengandung narasi budaya yang kaya. Ancaman modernisasi dan upaya pelestarian. Dalam era modern yang terus berkembang, pelaksanaan upacara Karapo menghadapi tantangan serius. Pengaruh budaya luar, pendidikan formal yang kurang adaptif terhadap budaya lokal, serta tekanan ekonomi membuat banyak generasi muda Kamoro mulai melupakan atau bahkan meninggalkan praktik budaya ini. Namun demikian, sejumlah tokoh adat dan lembaga kebudayaan di Mimika terus berupaya melestarikan tradisi Karapo. Salah satu inisiatif penting adalah pelibatan sekolah dan komunitas lokal dalam pengenalan budaya Kamoro melalui festival budaya, pameran ukiran, dan dokumentasi upacara Karapo. Harapan untuk masa depan. Karapo bukan hanya milik masa lalu. Ini adalah jembatan menuju masa depan yang lebih bermartabat bagi masyarakat Kamoro. Melalui pelestarian budaya ini, suku Kamoro menunjukkan kepada dunia bahwa modernitas tidak harus berarti meninggalkan akar budaya, melainkan dapat berjalan seiring dalam harmoni. Dengan dukungan pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat sipil, Karapo diharapkan tetap hidup dan relevan di tengah arus globalisasi yang kian deras. Budaya ini bukan hanya warisan Papua, tetapi juga kekayaan bangsa Indonesia yang patut dihargai dan dijaga. Media.
tengah geliat pembangunan dan derasnya arus modernisasi di pesisir selatan Papua, sebuah tradisi kuno masih bertahan dan terus dijalankan dengan penuh kehormatan. Tradisi itu adalah Kapau, sebuah upacara pendewasaan yang sakral dan monumental bagi masyarakat suku Kamoro, salah satu suku pesisir yang mendiami wilayah Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Upacara Karapau tidak sekadar seremonial adat, tetapi merupakan fondasi budaya yang menjadi tonggak pembentukan jati diri laki-laki Kamoro. Dalam budaya mereka, seseorang tidak dianggap dewasa secara adat sebelum menjalani Karapau. Oleh karena itu, setiap anak laki-laki dari suku Kamoro wajib mengikuti proses ini pada usia antara 10 hingga 20 tahun, masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Upacara yang berlangsung setiap 5 hingga 7 tahun. Karapau tidak dilakukan setiap tahun. Upacara ini hanya digelar setiap 5 hingga 7 tahun sekali, dan dipersiapkan jauh-jauh hari oleh seluruh komunitas. Masyarakat bekerja bersama, membangun rumah upacara, menyiapkan bahan-bahan ritual, serta menyusun kegiatan adat yang akan berlangsung selama beberapa minggu. Anak-anak laki-laki yang menjadi peserta upacara akan menjalani masa karantina dan pendidikan adat. Selama masa ini, mereka tidak hanya dilatih secara fisik dan mental, tetapi juga diajarkan tentang sejarah nenek moyang, hukum adat, keterampilan hidup, hingga nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat Kamoro. Karau Kame, rumah pendewasaan yang sakral. Salah satu pusat dari upacara ini adalah Karapau Kame, sebuah bangunan adat khusus yang didirikan untuk keperluan upacara. Bangunan ini memiliki arsitektur khas Papua, berbentuk rumah panggung persegi panjang, berdiri kokoh dengan tiang-tiang dari kayu besi dan pohon mangrove. Atapnya terbuat dari daun nipah atau daun sagu, sementara dinding dan lantainya menggunakan anyaman pandan hutan, Pandanus saracinorum. Menariknya, Karapau Kame selalu dibangun menghadap ke barat, sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur yang diyakini bersemayam di arah matahari terbenam. Bangunan ini bukan sekadar tempat tinggal sementara bagi para peserta inisiasi, tetapi juga ruang sakral tempat terjadinya transformasi spiritual. Bitoro, totem kayu yang menghubungkan dengan leluhur. Di depan Karapau Kame berdiri Bitoro, sebuah totem kayu besar yang menjadi simbol kehadiran dan perlindungan roh leluhur. Bitoro biasanya diukir dengan gambar leluhur yang berjasa, dan sayap di bagian atas sebagai lambang kekuatan spiritual. Totem ini dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, sekaligus penjaga agar seluruh proses upacara berjalan lancar. Namun, usai upacara Karapau selesai, baik Karapau Kame maupun Bitoro akan dibongkar dan dihancurkan sebagai simbol berakhirnya siklus inisiasi. 5 hingga 7 tahun ke depan, keduanya akan dibangun kembali dari awal, seiring dimulainya siklus baru pendewasaan. Puncak upacara Tauri Karapau. Puncak upacara Karapau dikenal dengan nama Tauri Karapau, sebuah prosesi arak-arakan yang penuh warna dan makna. Dalam prosesi ini, para peserta diarak mengelilingi kampung sambil memikul noken berisi sagu, makanan pokok masyarakat Papua. Tubuh mereka dirias dengan kapur putih, arang hitam, tanah merah, serta dihiasi dengan bulu cendrawasih, simbol keindahan dan kekuatan. Mereka juga mengenakan tauri, yakni rok rumbai tradisional yang terbuat dari serat alami. Tauri ini secara simbolik melambangkan kesiapan mereka memasuki dunia dewasa, termasuk kesiapan fisik, sosiali, dan spiritual. Setelah melewati seluruh rangkaian ini, anak-anak laki-laki tersebut resmi diakui sebagai orang dewasa secara adat. Mereka kini siap untuk memikul tanggung jawab sebagai anggota penuh masyarakat, belajar menjadi kepala keluarga, pemimpin komunitas, bahkan pemangku hak atas tanah adat di kemudian hari. Melawan arus lupa. Di tengah pengaruh budaya luar dan modernisasi, pelaksanaan Karapau menjadi tantangan tersendiri. Banyak generasi muda yang mulai asing dengan nilai-nilai adat, terutama mereka yang tumbuh besar di kota atau tidak lagi tinggal di kampung. Namun, upaya pelestarian terus digalakkan. Pemerintah daerah, tokoh adat, serta lembaga kebudayaan lokal kini aktif mendokumentasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Karapau. Festival budaya, program sekolah berbasis budaya lokal, serta pelatihan generasi muda dalam seni ukir dan ritual adat menjadi bagian dari gerakan revitalisasi ini. Warisan yang hidup. Karapau adalah cermin hidup dari warisan budaya Papua yang masih bertahan dengan kuat. Ia bukan hanya milik suku Kamoro, tapi juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai.
Dalam upacara ini, terlihat jelas bagaimana masyarakat adat Papua menjaga nilai-nilai kebersamaan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Meskipun tantangan terus datang, Karapau tetap digelar. Di balik setiap pukulan genderang, ukiran bitoro, hingga langkah kaki anak-anak laki-laki yang diarak keliling kampung, tersimpan harapan bahwa budaya ini akan terus hidup dan dikenang oleh generasi berikutnya. Kami